Kritik, sebuah kegiatan yang bisa bernilai positif dan juga negatif dalam waktu bersamaan. Tidak hanya itu, kritik juga dapat membangun nilai juga menjatuhkan citra. Sebagai negara demokrasi yang besar, Indonesia memiliki begitu banyak kesempatan untuk dikritisi. Sistem demokrasi yang memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk memberikan kritik baik bagi personal maupun lembaga terkait. Seperti yang dilakukan salah satu mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Australia, Bima Yudo Saputro. Kritik pedas yang dilayangkan Bima kepada pemerintah Provinsi Lampung menuai kontroversi di jagat maya. Provinsi Lampung yang notabene-nya merupakan kampung halaman Bima sendiri, ia kritisi akibat pembangunan yang tidak maksimal. Pasca kritik pedas yang Bima layangkan di salah satu platform sosial media miliknya, keluarga Bima yang berada di Lampung pun didatangi pihak kepolisian. Sejumlah isu mengenai adanya intimidasi terhadap keluarganya di Lampung pun menguak ke sosial media. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra membantah hal itu. Polisi yang datang menyambangi rumah keluarga Bima di Lampung dengan tujuan mengkonfirmasi keberadaan Bima dan statusnya sebagai warga Lampung. Kami ini bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu selalu bersinergi. Nah, khusus di tugas polisi ini adalah melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu meyakinkan betul apakah saudara Bima ini benar-benar menjadi keluarga atau warga dari Kabupaten Lampung Timur. Dan tentunya Polres Lampung Timur melalui Babin Kamtibmas Bayangkara, ketertiban, pembina ketertiban masyarakat. Ya itulah yang didatangi di sana untuk meyakinkan. Nah, itu kedatangannya di sana bukan mengintimidasi, justru kami ingin melindungi. Jangan sampai nanti ada warga atau orang yang tidak suka melakukan upaya-upaya persekusi atau perundungan ataupun intimidasi. Nah, ini kemarin sempat beredar di media sosial seolah-olah kami itu atau dari pihak kepolisian melakukan intimidasi. Sama sekali tidak ada. Kami ingin melindungi dan mendudukan persoalan itu setransparansi mungkin sesuai dengan tugas pokok kami. Selama kunjungan, polisi justru mendapatkan sambutan baik dari keluarga Bima yang menerima kedatangan pihak berwajib merupakan proses perlindungan terhadap warga negara. Wah, respon sampai beliau membuat testimoni. Berterima kasih dengan Polres Lampung Timur yang sudah mendatangi kami dan kami merasa terlindungi dengan adanya kedatangan pihak kepolisian. Dan dia diceritakan bahwa Bima anak keberapa, kemudian di keluarga gimana, sebagainya. Ya tentu kami sebagai seorang polisi, anggota Polri, ya tentunya tindakan yang kami lakukan tidak terlepas sebagai pelindung, sebagai pengayom, pelayan masyarakat dan pencari solusi atau problem solver dan penegakan hukum. Itu dia yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi harus kami luruskan, tidak ada tindakan intimidasi, tetapi Babin Kamtibmas itu datang untuk dalam rangka program rutin yang kami lakukan melalui program Bapak Kapolri, yaitu Jumat Curhat. Kombes Pol Zahwani pun mengatakan kepolisian adalah lembaga penegak keadilan yang berharap masyarakat bisa dengan bijak dalam mencermati sosial media, termasuk dalam menyaring isu-isu mengenai intimidasi terhadap keluarga Bima adalah kabar yang tidak benar. Warga negara, warga masyarakat tentunya harus bijak dalam mencermati dalam kehidupan kita bermedia sosial ini. Jadi perlu kami luruskan dalam kesempatan ini bahwa dengan adanya berita yang sempat viral yang dilakukan seorang mahasiswa bernama Bima yang memang berasal keluarganya di daerah Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur di Provinsi Lampung. Berkaitan dengan itu pula tentunya respon cepat Polri dalam hal ini sesuai dengan prinsip presisi yaitu prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan, kami segera menindaklanjuti informasi tersebut dan meyakinkan keluarga daripada Bima tersebut dalam keadaan sehat. Dan kami kemarin ke sana untuk dalam rangka kegiatan rutin kami, yaitu adalah Jumat Curhat. Jadi kami yakinkan betul jangan sampai keluarga ini karena sempat beredar viral di media sosial terjadi nantinya perundungan, persekusi sampai terjadi intimidasi. Tapi setelah kita menemui orang tuanya itu sangat diterima sekali bahwa dia mengucapkan terima kasih dengan kehadiran kami tadi malam.
pembangunan di Provinsi Lampung yang terkesan lamban kerap mendapat respon negatif dari warga Lampung. Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bandar Lampung, Suma Indra Jawadi mengatakan, kritik terhadap pembangunan di Lampung sudah sering dilayangkan di media sosial, tetapi pemerintah tidak menanggapi seperti kritik yang disampaikan Bima. Ya, sebenarnya yang disampaikan oleh Bima ini kan hanya trigger ya. Sebelumnya juga banyak juga penggiat-penggiat media sosial membuat konten terhadap situasi jalan yang ada di Provinsi Lampung, terhadap situasi infrastruktur yang ada di Provinsi Lampung. Tapi kemudian efeknya tidak seperti apa yang kemudian kritik yang dilontarkan Bima. Proses ini sebenarnya sudah berjalan lama, tapi kemudian momentumnya ini ada di Bima. Saya kira kan gini, dalam konteks mengkritik jangan sampai kemudian orang yang melakukan kritik itu justru diintimidasi atau dikriminalisasi. Dari catatan LBH Bandar Lampung misal, sejak tahun 2020 sampai 2023 ini banyak aksi-aksi intimidasi, aksi-aksi penangkapan dan lain sebagainya ketika seseorang atau kelompok orang menyampaikan pendapat baik itu di umum maupun secara pribadi di beberapa tempat kan gitu. Kalau dari beberapa keterangan yang disampaikan oleh keluarga dan lain sebagainya, ada beberapa penyampaian yang dilakukan oleh pejabat daerah dalam proses waktu pertemuan itu di rumah. Kalau dari keterangan keluarga yang disampaikan misal semacam seperti tidak bisa mendidik anak dan lain sebagainya, saya rasa itu bagian-bagian dari intimidasi ya kan, yang diterima oleh keluarga Bima terhadap apa yang hari ini dilakukan Bima mengkritik soal situasi infrastruktur di Lampung. Suma menjelaskan kritik yang disampaikan Bima merupakan gambaran masyarakat yang harusnya ditanggapi negara karena kritik Bima merupakan kritik warga negara. Yang pasti bahwa apa yang disampaikan oleh Bima itu adalah bagian dari kritik ya kan terhadap kebijakan dan proses-proses yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Dan saya rasa bahwa kritik, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya itu adalah bagian yang dijamin oleh konstitusi kita kan gitu, bahwa di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa warga negara, setiap warga negara memiliki jaminan terhadap hak dia untuk berserikat berkumpul, termasuk juga menyampaikan pendapat. Nah, apa yang disampaikan oleh Bima terkait dengan situasi kebijakan yang ada di Provinsi Lampung, terkait situasi pembangunan, situasi pelayanan publik dan penegakan hukum, saya rasa itu adalah bagian kritik dari warga negara terhadap pemerintah dengan situasi dan melihat fakta-fakta yang ada. Dan cukup disayangkan juga bagaimana kemudian kritik yang dilakukan oleh Bima kemudian berujung pengaduan ke Polda Lampung. Saya rasa ini juga kemudian menjadi persoalan situasi demokrasi. Artinya sebenarnya yang disampaikan oleh Bima ini sudah disampaikan oleh warga Lampung sebelum-sebelumnya dan tidak ada respon sama sekali dari pemerintah daerah. Baru kemudian ketika ini direspon bukan hanya oleh masyarakat Lampung tapi di Indonesia, kemudian ini ramai dan lain sebagainya. Artinya ya situasi menyampaikan pendapat di Provinsi Lampung hari ini ada problem yang begitu mendasar. Kritik yang tidak ditanggapi pemerintah akan menjadi presiden buruk bagi negara, mengingat negara demokrasi menjamin kebebasan penyampaian pendapat bagi warga negaranya. Nah, itu kan menjadi presiden buruk lah, khususnya bagaimana kemudian negara seharusnya menjamin setiap orang untuk bebas menyampaikan pendapat. Tapi kemudian ketika ada anak muda yang kritis, yang kemudian dia menyampaikan suara terkait dengan situasi pembangunan, situasi penegakan hukum dan lainnya, tapi kemudian berujung terhadap pengaduan ke kepolisian. Ini saya rasa bagian dari pemberangusan kebebasan setiap orang bisa menyampaikan pendapat di ruang demokrasi hari. Lebih lanjut, Suma juga menyoroti, meski tidak ada kejadian intimidasi terhadap keluarga Bima, tidak menutup kesan di masyarakat bahwa ada isyarat intimidasi di dalamnya. Artinya gini, ketika kemudian kita lebih jauh melihat bahwa ada pernyataan Bima juga kemudian menyampaikan kepada publik di akun TikToknya bahwa orang tuanya diintimidasi, kemudian diprofiling, didatangi polisi dan lain sebagainya, saya rasa ini menjadi bagian ya kan terhadap adanya upaya-upaya intimidasi, walaupun kemudian kepolisian menyampaikan bahwa kita hanya pada ada program Jumat curhat dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kan yang terlihat adalah bagaimana kemudian ketika seseorang menyampaikan kritik dan kemudian dan lain sebagainya, kemudian ada kelompok-kelompok orang yang saya rasa dalam hal ini tidak berkepentingan, khususnya keluarga yang didatangi dan lain sebagainya. Itu kan terkesan bahwa ada proses intimidatif dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari beberapa momen
kemudian yang terjadi di Lampung misalnya, ada kawan-kawan kelompok mahasiswa yang melakukan aksi cipta kerja. Waktu itu ada upaya penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian sejumlah 48 orang. Sebelumnya juga ada upaya penangkapan juga dengan masa aksi yang melakukan aksi protes dan lain-lain. Artinya kemudian bahwa hari ini menyampaikan pendapat, ya kan, terhadap kebijakan pemerintah, saya rasa cukup tidak. Selain itu, dalam upaya melindungi sesama warga negara, LBH Bandar Lampung siap untuk turut mendampingi keluarga Bima. Kita bersama jaringan masyarakat sipil di Provinsi Lampung tentunya hari ini juga sudah mulai mencari kontak keluarganya dan memastikan kita siap untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan Bima untuk memastikan mereka tetap aman, mereka dapat dilindungi dan lain sebagainya, terhindar dari upaya-upaya intimidasi dan ancaman yang ada. Suma juga mengimbau agar masyarakat tidak gentar untuk tetap mengutarakan kritik dan masukan bagi pemerintah. Saya rasa juga kemudian warga, ya kan, secara prinsip ya jangan takut kemudian bisa speak up, ya kan, menyampaikan kepada publik bagaimana situasi pembangunan di daerahnya dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa mereka dari lapangan menyampaikan fakta di lapangan seperti apa, gitu, sehingga ini cepat direspon dan lain sebagainya. Kritik yang kerap kali disampaikan seringkali tidak digubris oleh pemerintah. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung, Dedi Hermawan, menyoroti segala bentuk kritik telah disampaikan tetapi pemerintah tetap lamban merespon dengan tuntas kritik tersebut. Sudah banyak sebenarnya yang menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang komedian, atraktif, misalnya di lubang-lubang itu ditanami ikan, ada yang kemudian nanam pohon-pohon gitu ya. Jadi memang panjang waktu itu aspirasi itu disampaikan. Hanya saja memang respon pemerintah provinsi itu sangat slow respon ya. Tidak ada terobosan-terobosan yang progresif ya untuk membenahi itu secara cukup komprehensif dan tuntas gitu. Selain itu, permasalahan yang seakan diwariskan dari satu pejabat ke pejabat berikutnya menjadikan masyarakat menumpuk keresahan yang tumpah pasca kritik yang disampaikan Bima. Dari setiap kepemimpinan gubernur, memang perbaikan-perbaikan itu tidak signifikan ya, karena diperbaiki kemudian cepat sekali rusaknya dan memang sangat mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat Lampung gitu. Sehingga memang problem yang terus-menerus ini memang akhirnya membuat kekecewaan yang sangat mendalam bagi masyarakat Lampung, yang puncaknya memang diaktualisasikan atau disampaikan oleh Mas Bima itu melalui media sosialnya itu. Dedi juga menilai kritik yang disampaikan Bima merupakan permasalahan objektif yang terpampang nyata di depan mata. Memang apa yang disampaikan oleh Bima itu menggambarkan kondisi objektif ya Mbak ya. Karena jalan-jalan provinsi terutama memang seperti yang disampaikan oleh Pemprov dan juga data yang kami kutip dari PUPR, memang 24% kurang lebih itu statusnya jalannya rusak. Jadi memang yang diungkap itu memang termasuk dari kondisi jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung. Yang memang ini hampir terjadi setiap periode kepemimpinan gubernur itu, memang jalan itu tidak mengalami perbaikan yang signifikan, Mbak. Kondisi objektif. Dedi melanjutkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah seharusnya dapat dilakukan untuk melanjutkan pembangunan dan menjadi solusi yang bisa segera direalisasikan. Sebenarnya pemerintah provinsi ini mesti mereview seluruh anggaran kegiatannya, melakukan semacam efisiensi, menandai mana anggaran-anggaran yang syarat dengan belum menjadi skala prioritas, itu mesti diidentifikasi, itu yang pertama, yang itu dialihkan pada pembangunan infrastruktur. Kemudian pemerintah juga harus kembali melakukan negosiasi untuk mengajukan pinjaman, karena persoalannya kan keterbatasan anggaran ya, selalu menjadi hal. Jadi silakan bisa bernegosiasi kembali untuk melakukan pinjam pemerintah pusat yang selama ini kan direncanakan ke PTSMI ya pada saat yang lalu ya. Tapi kemudian ada persoalan sehingga tidak bisa disetujui ya. Kemudian bisa juga dengan kolaborasi sebenarnya, karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang di Provinsi Lampung ini yang bisa digerakkan ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan selama memang pemerintah provinsi itu punya concern yang sangat serius
komitmen yang kuat untuk membenahi infrastruktur. Kritik Bima seakan menjadi batu kecil yang menyebabkan longsor besar yang menimbun semuanya. Tidak hanya warga Lampung, masyarakat lain pun turut mengevaluasi pemerintah daerahnya. Nah, dengan ada satu semacam ya bisa jadi gebrakan menyampaikan kritik oleh Bima ini, akhirnya membuat gairah protes dan kritik itu sekarang seperti mendapatkan momentum ya. Maka kita lihat di Lampung hari-hari ini, beberapa hari ini ramai sekali di berbagai media sosial, termasuk di media mainstream itu yang kemudian membongkar semuanya, ya tidak hanya persoalan infrastruktur, termasuk semua pembangunan yang dilakukan di Provinsi Lampung ya, karena ada persoalan kota baru, soal IPM dan sebagainya. Itu akhirnya mengemuka semua sekarang. Pasca viralnya kritikan Bima terhadap pemerintah Provinsi Lampung menyebabkan banyak lagi warganet yang ikut memberikan kritik bagi pemerintah daerahnya. Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jawadi mengatakan fenomena ini mendorong Polda Lampung menghentikan penyelidikan atas kasus Bima. Selain itu, Suma juga mengapresiasi langkah yang diambil kepolisian dalam rangka mendukung nilai-nilai demokrasi. Yang pasti apa yang hari ini dilakukan oleh Polda Lampung saya kira sudah tepat ya. Karena dari ekspos terakhir bahwa Polda Lampung menghentikan terhadap laporan yang dilakukan oleh pelapor terkait dengan Bima terhadap pelanggaran Undang-Undang ITE terkait dengan ujaran kebencian. Saya rasa gini, bahwa kritik itu kan dijamin oleh konstitusi, sehingga negara harus menjamin setiap orang untuk bebas dan aman menyampaikan kritik ataupun pendapat. Dan apa yang hari ini disampaikan oleh Bima, ini kan fakta yang terjadi di lapangan. Saya rasa itu adalah bentuk-bentuk kritik ya, yang kemudian harus ditangkap oleh pemerintah, itu kritiknya, bukan orangnya, kan gitu. Terhadap laporannya saya kira apa yang dilakukan oleh Polda Lampung itu sudah tepat ya kan, bagaimana kemudian dia Polda Lampung menghentikan proses laporan. Di era digitalisasi, kritik dengan mudah dilayangkan di jagat maya. Tidak hanya kritik dipengaruhi pola hidup masyarakat majemuk, informasi yang disebarkan ke sosial media seakan lebih dinantikan masyarakat. Kegiatan mencari keadilan di sosial media seakan lebih solutif daripada melaporkan ke pihak yang berwenang. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr. A.B. Widianta mengatakan, kegiatan digital aktivisme merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari saat ini, dikarenakan kontrol legislatif yang tidak kuat terhadap eksekutif menjadikan masyarakat mencari sarana penyambung lidah lainnya. Betul sekali, saya setuju bahwa kalau tidak viral itu tidak ada keadilan. Jadi no viral, no justice. Maka saya kira bentuk digital activism ini adalah sesuatu yang memang tak terhindarkan lagi. Kontrol oleh Dewan terhadap eksekutif atau pemerintah nampaknya tidak efektif. Maka hari ini kita diberi sebuah infrastruktur teknologi informasi bernama digital teknologi ini, kita gunakan. Ini sebagai bagian dari kita punya instrumen untuk mengartikulasikan tentang berbagai catatan, masukan, kritik kepada pemerintah penyelenggara pelayanan publik ini agar mereka lebih berkualitas. Nah, pesan yang menjadi penting untuk disampaikan, saya kira bahwa LPDP perlu berbangga dengan hadirnya BIMO-BIMO ini. Kan ini pasti BIMO ini sekolah ke luar negeri dengan LPDP ya. LPDP harus melahirkan BIMO-BIMO yang lain lebih banyak. Ini yang justru ditunggu, masa depan Indonesia lebih cerah kalau kemudian ada begitu banyak mahasiswa yang disekolahkan ke luar negeri untuk belajar pengetahuan yang dengan sesuai disiplinnya masing-masing, agar mereka punya agenda bersama ke depan untuk memikirkan Indonesia secara lebih serius. Lebih lanjut, Dr. Rabe menyoroti pemerintah seharusnya dapat menerima kritik dari siapapun tanpa memandang latar belakang, tidak justru menghindar bahkan acuh ketika kritik datang. Tetapi ketika dikritik, kaum tua ini kemudian membungkam dengan mengajukan dia, mengkriminalisasi dia, dan ini yang justru akan kontraproduktif. Bangsa ini justru diletakkan di dalam kerangka ke depan kepemimpinan bangsa ini, mestinya muncul kaum muda yang peduli seperti Bima ini. Dan ini mestinya yang harus disambut baik. Maka sosial media, pemerintah ini jangan tipis kupingnya ketika kemudian mendengarkan kritik-kritik sepedas apapun ya. Apapun alasannya, bahwa tentang
sosial media ini penting untuk menjadi ruang deliberasi demokrasi. Inilah ruang publik yang mestinya layak untuk dijadikan berbagai artikulasi politik dari warga negaranya mestinya ditampung sebanyak-banyaknya, dan itulah bentuk dari feedback real dari warga negara terhadap penyelenggara publiknya, sehingga ini mestinya menjadi role model yang mesti lebih banyak diperluas di berbagai generasi muda kita, sehingga kepedulian itu betul-betul nyata bahwa mereka ini memimpikan tentang keadilan sosial yang lebih cerah bagi Indonesia ke depan. Itu jauh harus kemudian dimulai dari sekarang juga begitu. Maka bentuk-bentuk bentuk stigma dari kaum tua, dan bahkan bukan hanya stigma, ini bentuk kriminalisasi ketika melakukan pengaduan ke kepolisian bagi Bima ini kan sesuatu yang justru akan kontraproduktif bagi pemerintah itu sendiri, bagi bangsa negara kita ini. AB Widianta juga menilai kritik yang disampaikan Bima merupakan bentuk nasionalisme terhadap negara. Aktualisasi dengan menggunakan sosial media adalah nilai penting sebagai gerakan masif yang harus dijaga eksistensinya. Jadi kritik semacam ini sesungguhnya adalah bentuk dari bagaimana kaum muda itu peduli. Mereka punya rasa memiliki bahwa Lampung, Indonesia, ataupun dimanapun tempatnya, kaum muda peduli terhadap ketidakberesan yang muncul dari pembangunan di daerahnya. Maka ini bentuk dari digital activism, terutama bagaimana artikulasi politik kaum muda di dalam mencintai bangsanya, mencintai daerahnya, mencintai nusa bangsanya ya dengan cara begini ini. Maka ini sesungguhnya justru penting untuk dijadikan sebagai gerakan yang semakin masif. Kontrol atas kekuasaan yang tidak beres seperti itu, ketidakberesan penyelenggaraan publik mestinya lebih diaktifasi lagi dengan hadirnya bimo-bimo yang lain. Sangat jelas ya bahwa kritiknya itu substantif kok. Pemerintah sebagai penyelenggara negara selayaknya menampung masukan dan kritikan yang disampaikan warga negaranya. Tenaga ahli kantor staf Presiden Johannes Joko mengatakan, kritik terbuka bagi siapapun dikarenakan kritik merupakan sesuatu yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Terlebih, Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi. Pada prinsipnya begini, poin pertama yang ingin kami sampaikan bahwa kritik itu adalah sesuatu yang sah, dilindungi oleh undang-undang. Dalam sebuah negara demokrasi, kritik menjadi satu kekuatan. Siapapun silakan memberikan kritik sejauh itu tidak menjadi fitnah, sejauh itu tidak menyebarkan ujaran kebencian. Dan yang kedua, bahwa kalau kita percaya bahwa demokrasi ini harus dibentuk dari berbagai untuk terus berproses, demokrasi berproses untuk menjadi lebih baik, tentu dalam proses itu pasti ada kekurangan di sana sini. Dan kekurangan itu hanya bisa ditutupi bila ada masukan dan kritik yang diberikan oleh seluruh elemen bangsa. Karena sekali lagi kritik itu sebenarnya adalah vitamin kita untuk membuat demokrasi kita menjadi semakin lebih baik. Kritik adalah adalah suatu bentuk kecintaan, bentuk kepedulian, dan pada titik ini sebenarnya kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Bima yang notabene adalah generasi Gen Z ini, itu harus kita maknai sebagai sebuah rasa cintanya, rasa kepeduliannya kepada tanah kelahirannya Lampung. Terlepas dari bagaimana cara menyampaikan kritiknya, selama menjunjung nilai kebenaran, pemerintah akan menjamin keamanan warga negaranya, seperti yang disampaikan tenaga ahli kantor staf Presiden Johannes Joko. Selama masukan dan kritik yang kita berikan itu memang benar, jangan pernah takut. Kami tim kantor staf Presiden itu selama itu memang dalam koridor yang memang sewajarnya, kita akan terus mendukung begitu, Mas. Apalagi terakhir kemarin tadi ya kalau nggak salah saya dengar dari yang bersangkutan merasa terintimidasi, kemudian meminta visa protection gitu dari pemerintah Australia. Enggak lah, janganlah. Bagaimanapun juga pemerintah Indonesia ini masih bisa melindungi anak-anak muda, anak-anak bangsa yang cerdas, anak-anak bangsa yang berani. Menurut saya sebagai contoh yang dilakukan oleh Bima itu
Karena ketika aspirasi itu disuarakan di jalanan yang akhirnya mengganggu kepentingan orang lain, aspirasi Bima ini melalui sosial media gitu kan. Tajam, mengenal langsung, tidak banyak orang yang tidak banyak yang merasa terganggu, justru malah banyak yang mendukung kalau memang fakta yang disampaikan memang benar. Itu sejauh pantauan kami di kantor staf presiden, di berbagai platform media sosial, dukungannya luar biasa. Masyarakat sebagai bagian dari berjalannya sistem kenegaraan memiliki kewajiban menjaga keutuhan negara. Tetapi, masyarakat juga bagian yang tidak terelakkan sebagai pemantau dan pemberi evaluasi kepada penyelenggara negara. Lantas, apakah kritik yang disampaikan masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi atau malah dianggap seperti angin berlalu? Muhammad bin Jahidin untuk Radio El Sinta.